Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semangat pagi ustaz-ustaz semuanya. Pagi. Oke, luar biasa ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMNJ Wibadussalam, Bapak Komarudin SPDI yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan agenda diseminasi modul calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, gitu ya. Nanti ke depan kita akan belajar bersama tentang budaya positif itu apa yang bisa kita terapkan di sekolah ini, gitu. Baik, biar lebih semangat, nanti kita break dulu ya Bapak Ibu, saudara semuanya. Semuanya yuk berdiri, kita ice breaking dulu biar tidak tegang semuanya. Yuk, ya, biar tidak tegang ya. Baik, nanti kita menerukan gerakan lagu ini ya semuanya. Kita ice breaking 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ulang melingkar di pangkal pundak. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, tepuk tangan buat semuanya ya, luar biasa. Baik, hari ini nanti kita akan seminar tentang budaya positif ya Bapak Ibu, saudara semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, di sini saya akan bertanya dulu ya untuk refleksi ya. Kira-kira sebagai pertanyaan pemantik buat ustadz-ustadzah. Yang pertama, menurut ustadz-ustadzah itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Ayo, ada yang mau jawab? Tidak setuju. Oke. Kemudian ada yang setuju nggak nomor 1 ini? Ada? Oh, ada juga. Wah, berarti sering menghukum ya. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju juga. Oke. Ada yang setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Baiklah, nanti kita akan membahas ya kira-kira dari pertanyaan ini. Nanti di akhir saja kita simpulkan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Baik, berkaitan dengan budaya positif ya. Budaya positif itu apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Contoh budaya positif kalau di sekolah itu contohnya apa? Mungkin ustaz-ustaz ada yang tahu? Budaya positif kita, ayo. Oke, ada senyum, salam, sapa gitu ya. Ada lagi? Gimana? Oke, ada sholat duha. Apa lagi?
Udah ya, nah, oke. Salah satunya ada kegiatan 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itulah contoh dari penerapan budaya positif. Nanti selama 60 menit ke depan kita akan belajar apa saja, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu nanti apa saja yang bisa kita implementasikan ya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, Ustadz Usadah dari ke-6 ini kira-kira yang mungkin masih asing dengan Ustadz Usadah, kira-kira yang mana nih? Oke, segitiga restitusi. Dan nanti akan kita bahas berkaitan dengan segitiga restitusi ini. Baik, sebelum kita mulai ke materi, nanti kita akan praktek dulu ya, melakukan kegiatan kepalan tangan ya. Nanti Ustadz saja silahkan saling mengepal tangan, kemudian berpasangan dengan teman sebelahnya. Ya, teman yang satu, yang A, ini kepalkan tangan, yang satunya adalah berusaha untuk membuka tangan itu. Ya, kira-kira nanti yang dibuka ini apakah berusaha untuk menutup atau bagaimana, gitu ya. Jadi seolah-olah di dalam tangan si A itu ada benda yang berharga, gitu ya, yang dipunyai. Kemudian si B itu ingin mengambilnya. Kira-kira nanti responnya bagaimana? Saja ya. Yuk. Jadi yang satu menggunakan tangan, yang satunya ingin membuka. Ini berpasangan ya. Enggak usah berpasangan, yuk. Berusaha. Ya bisanya yuk segera nanti. Satu tangan aja ya. Yang satu berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Yuk. 1, 2, 3. Ini boleh mengancam ya? Boleh dengan cara apapun, bisa mengancam dibuka, atau mau ngasih iming-iming dibuka dengan sekasar uang 500.000 gitu ya. Silakan kasih iming-iming, boleh dipaksa, boleh dirayu, boleh ya. Oke, cukup ya. Baik, gimana perasaan Bapak Ibu semuanya tadi ketika ingin dibuka, berusaha keras untuk tetap tidak membuka atau menyerah? Berusaha tidak membuka ya. Jadi ketika kita itu berusaha untuk tidak membuka, berarti itu posisi kontrolnya dimiliki oleh diri kita atau orang lain? Oleh diri kita. Nah, nanti kita akan belajar tentang budaya positif itu bermulai dari diri kita, tentang posisi kontrol pada diri kita, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol, Ustaz ya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Jadi sebuah ilusi ya bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Mungkin kita sering mengira bahwa guru itulah yang berhak mengontrol murid ya. Guru itu punya kemampuan mengontrol murid. Ya enggak, biasanya kayak gitu. Tapi ternyata itu adalah ilusi. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyuruh siswa, menyuruh murid untuk melakukan A, melakukan kegiatan A, belum tentu nanti si murid itu dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Jadi ketika dia melakukan sesuai dengan perintahnya guru, nanti belum tentu nanti dia itu bisa mengembalikan atau dia bisa melakukan lagi kalau tidak diperintah gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita menganggap bahwa adanya kritikan, adanya merasa dibuat bersalah itu supaya dia itu sadar. Nah, ternyata itu adalah tidak ya, tidak bisa membuat jadi kuat karakternya, justru menjadi down. Misalkan ada murid ketika dia sudah membuat tugas dengan sepenuh hati, ternyata dari ustaz mengatakan wah ini kok jelek, salah gitu kan. Nah, kira-kira gimana kira-kira? Kita juga sering menganggap bahwa
orang dewasa itu punya wewenang, punya kontrol yang lebih kuat daripada anak kecil. Nah, ternyata tidak, saudara. Kemudian ini adalah contoh perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol ya, pada diri masing-masing itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrolnya mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol setiap masing-masing orang atau anak itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi yang Ustadz ada praktekkan, ketika suruh membuka, apakah ini mau dibuka atau enggak, jadi yang mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata teori kontrolnya model berpikir untuk menang dan menang gitu. Baik, berkaitan tadi yang materi pertama tentang budaya positif, itu bisa kita kembangkan melalui disiplin positif, Ustaz. Nah, disiplin positif itu apa? Ini disiplin sendiri berasal dari kata bahasa Latin ya, yang berkata disiplina, yang adalah belajar. Ya, belajar itu adalah disiplina. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan apa? Peraturan, dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan nanti disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Jadi adanya disiplin positif ini nanti murid ya atau orang lain itu bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, lebih hormat dan lebih kritis. Jadi disiplin itu tidak semata-mata kalau kita kata ngomongin disiplin biasanya ada aturan, peraturan, ya enggak? Gitu. Sehingga sifatnya adalah memaksa. Ini jadi disiplin positifnya adalah jadi merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang nanti dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, sebagai seorang pendidik, maka kita harus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa tahu nilai-nilai kebajikan itu Ustaz? Jadi nilai-nilai kebajikan itu kalau dalam budaya sehari-hari itu kayak misalkan apa? Ada yang tahu mungkin? Oke, jujur, ada lagi? Mandiri. Ya Ustaznya mungkin ada yang mau jawab? Tanggung jawab, gotong royong, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dikembangkan atau harus kita kasihkan ke anak ya, untuk bisa anak itu tumbuh nilai-nilai kebajikannya itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya dia lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, bangsa maupun latar belakang. Kemudian dengan menganggap nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia.
Jadi kalau misalkan anak itu disadarkan tentang sifat jujur ya, berarti dia ada motivasi pada dirinya untuk tumbuhlah sifat jujur itu, gitu. Misalkan nggak boleh menyontek ya, sifat jujurnya ditanamkan, nah, maka ada motivasi untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran itu. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ini nanti kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum Merdeka itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal ini. Ada yang tahu nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ustaz-ustaznya? Ayo, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu adalah nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah nilai mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat ustaz-ustaz semuanya. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang perlu dikembangkan di sekolah kita ya. Nah, jadi misalkan ada gotong royong, kemudian misalkan ada jujur. Nah, jujur itu kan berkaitan dengan apa? Akhlak mulia ya. Misalkan nilai kebajikan menghormati orang lain. Nah, itu juga berkaitan dengan apa? Akhlak mulia juga gitu. Jadi ini yang dikembangkan dalam nilai profil pelajar Pancasila itu. Oke. Berikutnya selain disiplin positif tadi, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi Ustaz sadar bahwa perilaku manusia itu nanti tergantung dari motivasinya. Ada 3 motivasi ya. Yang pertama, biasanya siswa itu atau murid itu ketika suruh melakukan kegiatan ada beberapa motivasi, misalkan menghindari kenyamanan atau di sini adalah menghindari hukuman. Ada juga yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga yang sudah tumbuh pada diri sendirinya, sudah menjadi kebutuhan pada dirinya. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau kira-kira Ustaz ada dari ketiga motivasi ini mana yang baik kira-kira? Yang ketiga, kenapa? Motivasi dari diri sendiri. Baik, luar biasa Ustaz Titin ya. Oke. Jadi kalau yang nomor 1, nomor 2 itu motivasi berasal dari ekstrinsik atau dari luar ya, karena pengaruh dari luar. Tapi kalau yang nomor 3 ini motivasi karena timbul dari diri sendiri. Misalkan disuruh sholat ya, sholat tepat waktu gitu ya. Kira-kira kalau di sana ada keamanan, mereka akan datang tepat waktu enggak ya? Ternyata datang tepat waktu. Tapi kalau nggak ada keamanan, nggak datang tepat waktu. Nah itu berarti motivasi dari mana? Ekstrinsik ya, gitu. Karena apa? Menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Nah, yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi yang dari dalam, motivasi intrinsik, sehingga anak itu merasa butuh melakukan itu, gitu ya. Harapannya nanti peran guru ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan berlebihan karena meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi yang perlu kita tumbuhkan itu sebenarnya motivasi intrinsik sahabat, sehingga ya hukuman dan penghargaan itu kalau bisa jangan berlebihan ya, supaya anak itu juga timbul motivasi intrinsiknya gitu. Dan nanti akan kita bahas juga bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak itu. Oke. Kembali ke tujuan dari disiplin positif tadi ya, Ustaz Dedah, bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi berdasarkan nilai-nilai yang muncul pada diri
masing-masing anak. Jadi menurut Gajah Dewantara bahwa merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Artinya si murid itu punya kecakapan untuk mengontrol diri sendiri, tidak hanya sekedar bebas dari aturan-aturan, tapi juga bisa mengontrol diri sendiri. Makanya dalam istilah kita itu adalah merdeka yang bertanggung jawab, gitu ya. Gitu. Merdeka yang bertanggung jawab. Baik, kemudian materi berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Ustaz adakah perbedaan atau kira-kira beda nggak antara hukuman dan konsekuensi itu? Ayo, Ustaz Romat mungkin? Beda. Oh, beda, oke. Kemudian kira-kira apa perbedaannya dan persamaannya? Ada yang bisa jawab? Beda. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi apa? Ya, nih, ada titik. Mungkin jangka waktunya, kalau hukuman lebih lama, kalau konsekuensi lebih singkat. Oke. Tepuk tangan buat Ustazah Titi. Yang pesannya, ada yang mau jawab? Itu benar nggak? Iya benar. Ya nanti kita lihat. Ada alternatif lain mungkin ya. Yuk, Ustaz Roman atau Ustaz Fauzi? Ya, silakan. Kalau hukuman biasanya bentuknya fisik atau verbal, kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan sehingga tidak ada hukuman di sana. Baik, tepuk tangan buat Ustaz Roman. Kita lihat ya, bedanya apa? Ya. Biasanya hukuman itu dia tidak terencana sifatnya, jadi bersifat satu arah dan dapat berupa tindakan fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi misalkan nih ada siswa yang datang terlambat, nah, langsung dia ada ustadz yang ngasih hukuman, udah kamu terlambat lari keliling lapangan 1 kali atau 5 kali gitu. Jadi dia tidak terencana, langsung aja gitu ya. Dan biasanya sifatnya itu bisa tindakan fisik, misalkan suruh lari, atau tindakan psikis, misalkan berupa kata-kata yang kasar gitu ya, atau kata-kata yang menyinggung. Nah, itu adalah bagian dari hukuman. Dan biasanya hukuman itu juga kadang sifatnya lebih lama gitu ya. Misalkan disuruh biasanya nih berdiri di depan masjid gitu ya, padahal sampai selama 1 pekan atau selama 2 pekan gitu. Sedangkan siswanya aja sudah berubah gitu, tapi hukumnya masih terus gitu kan. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati, akan tetapi ini dibuat oleh guru. Misalkan ustadz sama siswa di kelas sudah membuat konsekuensi. Nanti kalau misalkan ada yang datang terlambat, maka konsekuensinya adalah suruh menyapu gitu ya, suruh biasanya bayar kas gitu ya. Nah, misalkan itu. Jadi sudah kesepakatan itu disepakati oleh siswa semuanya, tetapi itu aturan itu dibuat oleh satu pihak, gitu, oleh guru. Itu kalau konsekuensi, dan itu sudah anak-anak juga sudah tahu konsekuensinya. Nah, beda dengan restitusi ya. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi pada restitusi ini kita berusaha, seorang guru itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan anak, gitu ya. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan anak itu sehingga dia bisa berperilaku lebih baik lagi. Itulah restitusi. Kira-kira antara 1, 2, 3 ini mana yang lebih baik, Ustaz? Restitusi. Oke. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyebabkan atau bagian identitas gagal, kamu tuh sudah terlambat, gak pakai sepatu, dikasih hukuman, gitu ya. Jadi sudah mengecap siswanya supaya gagal.
gitu. Tapi kalau konsekuensi ini dengan restitusi ini masih mengidentitas siswa yang sukses. Akan tetapi kalau konsekuensi itu harus dilakukan. Jadi semua udah tahu konsekuensinya, gitu. Tapi kalau restitusi ini sebuah pilihan solusi supaya anak tidak terlambat bagaimana, gitu. Itu ya. Jadi perbedaannya kalau yang kedua itu hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Misalkan disuruh mencatat berapa halaman, 5 halaman gitu kan. Itu tidak nyamannya ya waktu itu aja gitu. Tapi kalau hukuman tidak nyamannya itu jangka panjang. Misalkan dihukum sampai ketika nggak bisa jawab ya, dihukum sampai berdiri di kelas dalam 1 jam, dalam 1 jam pelajaran misalkan. Nah itu akan memberikan mental down bagi anak, sehingga dampak itu jangka panjang. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dampaknya hanya jangka pendek. Paling dia akan capeknya ya waktu ada suruh tulis itu aja, nanti setelah itu nggak capek gitu kan. Gitu. Tapi kalau hukuman biasanya itu membuat anak jadi down. Tapi kalau restitusi ini justru menguatkan ya Ustaz, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi ini memberikan solusi supaya anak tidak melakukan kesalahan itu lagi, gitu. Ini beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, nah tadi restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ada kolaborasi antara murid dengan ustadz-ustadzahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalkan ada anak yang terlambat, maka ustadz-ustadznya memberikan diskusi dengan anaknya supaya nanti ke depan tidak terlambat itu bagaimana, ya, cari solusinya bersama. Jadi ada kolaborasi. Gitu. Baik, ini contoh ini ya saudara, kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi enggak? Oke. Nah, nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau apa? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu ya, dia tidak ya. Jadi karena tidak mengenakan sepatu hitam maka suruh nyopot ya, suruh tanpa alas, nah, itu misalkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, yuk kita lihat jawabannya. Oke, ini ya. Jadi suruh mencatat 100 kali ini termasuk hukuman ya. Hukuman. Karena sebelumnya tidak disepakati dulu gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket ini juga hukuman ya. Nah, kan fisik ya, fisik. Kemudian itu bisa memberikan kedisiplinan atau tidak gitu ya di awal tadi. Kira-kira dia atau tidak?
Jadi ada yang bisa, ya bisa tidak. Nah, jadi menurut Alfikon ini ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini pengaruhnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa misalkan? Jadi kalau misalkan sekarang dikasih penghargaan gitu ya, nanti ketika ustadznya nggak ngasih, nggak ada hadiah, dia tentunya nggak akan melaksanakan lagi gitu ya. Dan jangka panjangnya juga sama, berarti nanti kegiatan itu tidak akan dilakukan lagi oleh siswa tersebut dalam jangka panjang. Misalkan yang rajin puasa Senin Kamis nanti dapat hadiah di akhir bulan misalkan. Nah, nanti ada motivasi ekstrinsik yang ada muncul pada anak gitu ya, bukan intrinsik. Kemudian penghargaan itu menghukum ya. Kenapa menghukum? Karena ketika dikasih penghargaan, nah itu nanti munculnya adalah karena faktor dari luar. Sehingga ketika tidak ada penghargaan, siswa itu jadi tidak akan melakukan lagi, tidak termotivasi lagi untuk melakukan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya. Penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Biasanya dalam jangka waktu yang panjang ya. Kalau untuk memotivasi dalam jangka pendek mungkin bisa jadi lebih termotivasi, tapi dalam jangka waktu yang panjang ini jadi tidak efektif bagi anak gitu. Kemudian merusak hubungan. Kalau misalkan si A dikasih penghargaan, si B tidak gitu kan, sehingga ada hubungan yang tidak baik gitu. Terutama misalkan bulan ini ada penghargaan, bulan depannya nggak ada, nah itu nanti jadi mempertanyakan ya biasanya, jadi iri dengan yang lainnya. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika anak sudah ada penghargaan ya, kemudian tidak ada penghargaan, tentunya kualitas kegiatannya jadi berkurang gitu ya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas ya, karena di sini berkaitan dengan dia hanya melakukan itu karena ingin dihargai ya, ini dapat penghargaan, sedangkan kreativitasnya tidak muncul gitu. Jadi selain itu juga hukum sama mengurangi motivasi intrinsik ini ya. Jadi penghargaan itu salah satunya adalah mengurangi motivasi intrinsik karena ini berupa motivasi ekstrinsik gitu, untuk penghargaan itu. Baik, Ustaz, ini berikutnya materi yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas ya. Ya, tadi sudah berkaitan dengan penghargaan ini, kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah penghargaan itu baik atau tidak kira-kira? Ya, tergantung ya kondisinya bagaimana ya. Nanti untuk jangka pendek memang dia bisa ya untuk memotivasi ya. Cuma nanti ketika tidak ada lagi, si anak apakah bisa termotivasi lagi atau tidak, sehingga ya tergantung pada diri anak juga gitu. Berikutnya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini apakah sama dengan peraturan kelas? Apa saja? Beda. Bedanya bagaimana? Kalau peraturan itu nggak ada kesepakatan, keyakinan kelas itu ada. Oke. Keyakinan kelas ini di sini bukan berarti keyakinan beragama gitu, bukan ya. Jadi lebih kesepakatan bersama. Keyakinan kelas itu apa yang sudah diyakini oleh satu kelas itu. Oh, keyakinan kelas 10 1 bahwa tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu gitu ya. Itu keyakinan kelas. Nah, kalau bedanya peraturan kelas itu yang membuat adalah satu pihak. Itu namanya keyakinan kelas ya. Itu keyakinan kelas. Jadi kalau bisa kita rubah namanya keyakinan kelas.
sehingga anak itu sadar ini adalah kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah satu pihak, misalkan ustadznya, bahwa di pelajaran saya nggak boleh ini, nggak boleh gitu, nggak boleh itu. Itu adalah peraturan kelas. Gitu. Tapi kalau keyakinan kelas kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah membuat aturan kayak gitu, dikasih judul aja nanti ditempel di kelas gitu. Ustadz sudah pernah membuat kayak gitu ya, kesepakatan bersama? Sudah ya, oke. Berarti Ustadz sudah pernah membuat keyakinan kelas gitu. Cuma namanya biar belum tahu. Gitu. Jadi istilah-istilah ini memang perlu berbeda ya. Iya. Sudah, tapi namanya kan mungkin ganti nama ya. Kan waktu itu suka ganti nama ya. Jadi contohnya nih ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Nah, kira-kira kalau ada pusat pengendara ketika naik motor itu pakai helm itu karena apa? Karena polisi atau karena aturannya harus pakai helm atau karena keselamatan? Karena keselamatan, ya enggak? Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena apa? Misalkan mau ke ke rumah sakit terus pakai masker, itu karena aturan atau karena keyakinan pada diri sendiri? Karena kesehatan. Baik, jadi itu ya. Kalau tadi yang pertama menggunakan helm itu karena kita sadar akan keselamatan, ya itu adalah bagian dari keyakinan, ya. Kita yakin bahwa pakai helm itu adalah kita bisa selamat. Ketika kita pakai masker, kita yakin bahwa itu bisa memberikan keselamatan juga, kesehatan pada diri kita. Jadi itu ada dampak positifnya. Sehingga ketika kelas itu membuat keyakinan kelas, misalkan ketika masuk KBM Ustadz Rohmat ya, itu harus tepat waktu. Kenapa? Karena itu ada keyakinan kelas bahwa kalau kita terlambat itu berarti kita tidak menghargai orang lain, misalkan kayak gitu. Jadi siswa itu ditumbuhkan perasaan itunya, ditumbuhkan keyakinannya itu. Jadi kayak kita menggunakan helm itu karena apa? Karena ada keyakinan bahwa supaya kita selamat gitu, ya. Bukan karena ada polisi. Berkaitan dengan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi pernyataan-pernyataan yang umum dan mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Kemudian contoh-contoh keyakinan kelas itu misalkan saling menghormati, misalkan ketika dengan temannya nggak boleh saling ecek-ecekan gitu ya, disiplin, harus tepat waktu datangnya, kemudian mandiri, kerjakan PR, bertanggung jawab, saling menyayangi, ya itulah contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, guru di sini berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah tersebut dengan cara melakukan kesepakatan antara guru dan murid. Tuh. Ini ada beberapa langkah ya Ustaz-Saudara untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, nanti bisa diterapkan. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rigid dan konkret. Jadi lebih abstrak. Misalkan, harus menghormati orang lain. Jadi itu kan abstrak. Bentuknya itu kan macam-macam nanti. Nah, kalau macam-macam itu nanti misalkan nggak boleh tidur, ya, datang terlambat, datang tepat waktu, itu adalah keaturan-aturan. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal atau tadi ya umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan yang negatif, kata-katanya negatif, misalkan waktu ke waktu, misalkan ada evaluasi, bisa ditinjau kembali. Ini prosedurnya.
nanti mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat ya. Jadi setiap siswa itu harus memberikan ide untuk kelas ini nanti ke depan mau bagaimana gitu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan di papan tulis, bisa pakai post-it, bisa ditulis di papan tulis gitu. Kemudian mengganti kalimat-kalimat yang negatif ke kalimat positif. Misalkan tidak boleh datang terlambat diganti dengan datang tepat waktu. Kemudian mengelompokkan pendapat yang mirip. Misalkan ini ya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ya, ini kan dalam satu payung, yaitu payung apa? Menghormati atau saling menghormati dengan orang lain. Jadi ini dikelompok-kelompokkan perilaku mana yang mirip-mirip gitu dalam satu kelompok. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak ya, minimal 3 maksimal 7 keyakinan. Kalau banyak-banyak nanti pada lupa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah siswa menandatangani termasuk guru juga keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang ketujuh adalah menempel keyakinan kelas tersebut di tempat yang strategis ya, yang bisa dilihat secara langsung gitu. Ini contoh video penerapan keyakinan kelas. Jadi pertama nanti kita bisa menjelaskan ke anak-anak berkaitan dengan keyakinan kelas itu apa, gitu ya. Kemudian nanti anak-anak suruh mencurahkan ya satu persatu menuliskan harapan keinginan kelas yang mereka inginkan bagaimana. Ini juga apa ya? Nah dari tadi yang anak-anak tuliskan, nanti guru itu mulai mengelompokkan ya. Kalau misalkan ada yang kalimat-kalimat negatif ya dirubah ke kalimat positif. Kemudian kita mulai mengelompokkan berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Ya, jadi dari satu kelas saya kelompokkan menjadi 5 poin. Kemudian dari kesepakatan ini nanti dibuatlah keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Misalkan saling menjaga lingkungan harus bersih, berarti keyakinan kelasnya peduli terhadap lingkungan gitu. Nah kemudian nanti dari itu di tulisan anak kemudian ditempel di tempat strategis dan ditandatangani bersama gitu ya. Sehingga itu nanti akan mengingatkan siswa bahwa mengapa kita itu tidak boleh terlambat. Oh ternyata ada keyakinan keras yaitu menghormati orang lain. Mengapa tidak boleh tidur? Karena menghormati orang lain. Jadi kita ingatkan aja ke anak gitu. Kalau misalnya ada yang tidur, Mas kira-kira keyakinan keras apa yang sudah antum melanggar gitu. Jadi mereka akan sadar, maka motivasi intrinsiknya akan tumbuh di situ. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Saudara, jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita juga belum tahu sebelumnya ya. Mengapa kok anak kita sering tidur di kelas, sering bikin onar misalkan, sering melanggar. Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama bertahan hidup ya, kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Yang kedua ada kasih sayang dan ingin diterima di lingkungannya. Yang ketiga ada rasa penguasaan, ingin berkuasa. Kemudian yang ke berapa ini? 4 ada pengen kebebasan, pengen dia bebas gitu ya, kesenangan gitu. Yang kelima adalah kesenangan gitu. Nah ini berdasarkan Dr. William Glasser ya, bahwa 5 dasar
kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya, contohnya kebutuhan kesehatan, makan, minum, ya. Kemudian menikah itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini misalkan keinginan untuk dianggap berharga, keinginan untuk dianggap baik gitu ya. Monggo Ustaz jelaskan. Kemudian keinginan untuk dianggap punya kekuatan, ya, dianggap pinter gitu ya. Itu adalah ada penguasaan. Yang ketiga tadi kesenangan, yaitu ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebahagiaan gitu ya. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, monggo silakan, untuk terhubung dengan orang lain. Jadi ada kasih sayang. Jadi misalkan pengen disayangi oleh orang lain, ya. Misalkan antum ustaz-ustazah pengen disayangi oleh suami istrinya kan, itu adalah bagian dari kebutuhan. Yang kelima adalah kebebasan. Mungkin ada anak yang ingin bebas, ya, ingin tidak terikat aturan. Dan itulah kebutuhan ingin kebebasan itu. Oke, silakan Ustaz. Baik, saudara. Jadi ini ada beberapa refleksi pada diri kita tentang dunia berkualitas. Yo, ini silakan bisa ini aja ya. Kira-kira dibatin aja ya. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada kan? Ada nggak Pak Budi? Keluarga. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda? Ada ya? Oke, misalkan saya ingin jujur, ingin menghormati orang lain, nah itu adalah kebutuhan juga. Kemudian kalau Anda memiliki orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin Anda inginkan pada diri Anda? Ya, ini semua orang bisa nyari sendiri ya. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa memunculkan kebutuhan pada diri kita ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini silakan usaha untuk refleksi sehingga bisa menimbulkan perasaan bahwa dunia itu sangat luar biasa berkualitas bagi hidup usaha semuanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantun, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira ustaz-ustazah posisinya yang mana ini? Semuanya. Berarti semuanya dilakukan ya, tergantung nanti kondisinya gitu ya. Oke. Ada yang biasanya sebagai penghukum enggak? Semuanya. Atau ada yang seringnya sebagai teman? Nah, itu apa saja toh ciri-cirinya kita lihat ya. Sebagai penghukum yaitu menggunakan hukuman fisik. Tadi sudah di depan ya tentang hukuman, mengatakan bahwa sekolah itu merupakan sistem atau alat untuk menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya nanti kalau posisi menghukum itu ada kata-katanya lebih lebih keras gitu ya, lebih kasar gitu kan. Harus mematuhi aturan ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai ya, itulah gitu. Pada penghukum ini ya menimbulkan dampak yang negatif karena apa? Anak merasa gagal gitu ya. Kalau dikasih hukuman jadi down kayak gitu. Bahkan orang yang disayanginya gitu ya. Tuh merasa mulai jadi bersalah gitu. Misalkan masa kayak gini nggak bisa toh ya. Masa kayak gini
terus diulang-ulang, harus ngajar diulang-ulang. Nah, itu adalah membuat anak jadi merasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Ini biasanya tidak akan meyakinkan murid ya, karena berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian bisa negatif, bisa positif. Kemudian ada hubungan baik antara guru dan murid ya, sehingga murid jadi merasa nyaman gitu. Misalkan ada kata-katanya, ayo bantu ibu ya, ayo bantu ustadz ya gitu. Jadi ada misalkan, ayo bantu ustadz ya supaya besok tidak terlambat lagi, nanti biar ustadz tidak dimarahin kepala sekolah gitu. Ya ada pertemanan kayak gitu ya. Ayo bantu ustadz untuk sholat duha ya, biar nanti ustadz tidak dimarahin kepala sekolah. Nah itu adalah posisi guru sebagai teman gitu. Nah nanti biasanya murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ya. Sehingga murid tidak mau lagi berusaha. Dampak jangka panjangnya ya. Kemudian murid hanya akan berpihak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Ya biasanya gitu. Dengan guru si A dia baik, ya. Dengan guru si B dia cuek ya, nggak nurut kayak gitu. Dampak negatifnya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang keempat yaitu guru sebagai pemantau, yaitu mengawasi, bertanggung jawab berdasarkan peraturan atau konsekuensinya. Misalkan kamu tahu kan peraturan di sekolah ini apa? Itu adalah guru itu sebagai pemantau gitu ya. Kamu tahu kan peraturan di sekolah ini nggak boleh datang terlambat. Kamu tahu kan peraturan di sini menggunakan sepatu hitam. Gitu. Jadi posisi guru sebagai pemantau. Misalkan kamu tahu kan konsekuensinya jika datang terlambat. Nah itu adalah pemantau ya. Jadi mengadakan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek berawal dari teori stimulus respon yang tadi di depan yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sebagai pemantau. Yang lebih tinggi lagi adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, ini kok coding. Nah, yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kalau manajer ini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusi, tidak hanya sekedar menyalahkan ya, tapi juga membantu menemukan solusi. Misalkan ada anak yang datang terlambat, kenapa kok terlambat? Ya kita cari bersama solusinya, gitu. Kemudian jika ingin murid jadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, mengacu pada restitusi di mana murid seorang nanti kita munculkan murid itu seorang manajer bagi dirinya sendiri juga. Jadi pakai restitusi tadi, yaitu mencari solusi tadi. Contoh-contoh kata-katanya gimana? Nah, misalkan kamu masih ingat tentang keyakinan kelas di kelas kita, gitu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Gitu. Kemudian solusi apa yang kira-kira bisa antum lakukan biar nanti tidak terlambat lagi? Gitu. Jadi kita menawarkan, bertanya solusinya. Nanti si anak yang akan berusaha untuk menjawab sendiri solusi-solusi itu. Itu adalah posisi manajer. Nah, kira-kira dari kelima tadi posisi mana yang baik untuk bisa kita terapkan Anda? Sebagai seorang manajer. Maka ke depan harapannya kita sebagai guru bisa menerapkan posisi kita sebagai seorang manajer ya. Tidak hanya menyalahkan anak sehingga menyebabkan dia akan down, gagal, tapi kita bantu juga memberikan solusinya pada si anak itu. Nah ini tentang rangkuman dari 5 posisi kontrol tadi ya, perbedaannya. Ini
kalau penghukum dan berbuat salah itu memberikan identitas gagal ya, saudara. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ini identitas berhasil atau sukses, tetapi kontrol dari luar. Tetapi kalau dengan posisi manajer, maka kita memberikan identitas yang sukses kepada anak dengan kontrol dari intrinsik pada diri anak itu. Ya, tuh. Ini perbedaannya. Kalau guru yang posisinya menghukum biasanya akan menghardik, menyakiti, sambil mudik-mudik, gitu kan. Nah, kalau pembuat merasa bersalah biasanya diceramahin, gitu ya, mengatakan kata-kata saya kecewa dengan sikap kamu, gitu. Kemudian kalau teman biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur, misalkan tadi ya peraturan sekolah ini apa, gitu kan. Kamu masih ingat peraturan sekolah ini kan, gitu, itu memantau. Kemudian kalau manajer yaitu mengajukan pertanyaan yang akan ada solusi-solusinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berupa solusi-solusi. Misalkan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar mas, gitu kan. Saya tidak mendaki orang lain Ustaz, gitu. Terus bagaimana biar kamu bisa menolong orang lain? Nanti saya akan gini. Setelah itu selanjutnya mau lagi gini. Ya. Jadi solusi-solusi itu yang menimbulkan adalah anak itu sendiri yang menjawab, gitu ya, sehingga dia bisa menerapkan itu. Nah itulah akan muncul motivasi pada diri si anak itu sebagai seorang manajer. Bagaimana penerapan manajer tadi? Nanti kita ini materi yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah bisa kita terapkan dalam posisi seorang manajer tadi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan kita menerapkan restitusi, maka siswa akan lebih bertanggung jawab ya. Karena solusinya mereka sendiri yang menawarkan, gitu kan. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi ya, saudara. Yang pertama adalah, jadi ketika anak itu bersalah, itu tahap pertama sebagai seorang guru kita harus menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, gitu ya. Nanti ada tahapnya. Kemudian tahap kedua, kalau sudah stabil, ya, kondisi anak sudah stabil, ya, maka baru memvalidasi tindakan yang salah. Kesalahannya itu mengapa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini nanti ke solusi-solusinya, gitu. Tahap segitiga restitusi. Nih ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana untuk pada tahap ini membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang salah nggak memakai sepatu, gitu ya, kalau dihukum berarti dia akan memberikan identitas yang gagal. Gitu. Tapi dengan segitiga restitusi, maka nanti yang semula gagal dia jadi terbangun untuk bisa lebih baik lagi, gitu. Biasanya ciri-cirinya apa? Misalkan ada kata guru nih, misalkan ada yang salah nih, kemudian guru bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Jadi menguatkan si anak. Berbuat salah itu adalah manusiawi, tetapi kamu akan lebih baik gini, gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, kemudian atau bapak atau ibu juga berbuat salah kok, gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi ketika ada yang bersalah, bukan mencari siapa yang benar atau salah, tapi adalah menyelesaikan permasalahan ini bagaimana, gitu. Ini contoh-contoh kalimat-kalimatnya ya, saudara, untuk bisa diterapkan. Ya, Ustaz Amri. Berikutnya tahap kedua, kalau sudah ya, jadi tadi 5 kebutuhan dasar tadi biasanya itu dilakukan siswa, tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun juga menerapkan 5 kebutuhan dasar tadi ya, dari penguasaan, kebebasan, kasih sayang,
rasa ingin diterima, kesenangan atau bertahan hidup tadi. Nah, validasinya gimana? Contohnya ini ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, untung kamu tidak melakukan, kamu cuma mengata-ngatain si A saja, tidak sampai memukul, dan itu adalah bentuk validasi kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu kan? Tuh, jadi guru bertanya ke anak, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Gitu. Misalkan ada siswa nih ketika ngotot ya, merasa benar gitu ya. Ya nanti bisa kita itu pakai alat ini. Misalkan, saya karena gini Ustaz ya, jadi pengennya dia itu yang benar gitu ya, nggak mau disalahkan gitu kan. Bisa kita tambahkan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang bisa kamu kembangkan, yang lebih baik lagi gitu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah buat keyakinan di kelas tadi, maka misalkan keyakinan kelas ini adalah saling menghormati orang lain ya, nanti tinggal kita menanyakan keyakinan ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Iya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini anak akan lebih terbangun lagi motivasi intrinsiknya ya, saudara, karena mereka jadi termotivasi untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada dua contoh tentang penerapan segitiga restitusi tadi. Ini ada siswa dari kelas 12 IPA ya, yang sedang marah-marah kepada temannya. Jadi kalau ada temannya, ada orang gitu kan, ada sering ngata-ngatain sama temannya, nah, bisa kita lakukan restitusi. Kemudian menanyakan kesalahannya, memvalidasi kesalahan ya. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, dengan kita menanyakan keyakinan ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik ke anak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi dengan adanya diskusi tadi menjadikan saya lebih tersadar lagi, lebih termotivasi untuk kedepannya bisa bersabar dan menghargai sesama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang kedua, mungkin ada siswa yang di kelas ada. Nanti bisa kita lakukan restitusi ya. Assalamualaikum Mas Isan. Waalaikumsalam Ustaz. Mas Isan, saya ada laporan dari beberapa guru mengenai kamu. Tanya kamu. Ini kepencet ya. Di beberapa guru mengenai kamu. Katanya kamu sering tidur waktu jam KPM. Iya nggak itu? Ya, benar. Baik. Menurut saya ada hal yang manusiawi ya Mas. Namanya orang, tentunya juga mesti ngantuk ya. Jadi menstabilkan data itu kita masuk ke dalam diri orang itu ya. Jadi manusiawi, ngantuk, tidur di kelas. Oke, ini soal di sini saya tidak akan mungkin masalah seperti itu salah ya. Yang penting dengan kesalahan ini kamu bisa belajar ya untuk lebih baik lagi ya. Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, nanti hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan kamu. Itu juga setuju. Baik, menurut bisa alasan apa kamu sering tidur di kelas? Karena sering mengantuk Ustaz, karena sering mengobrol bersama teman bergadang hingga malam. Oh gitu, jadi kamu sering lembur kadang sampai malam gitu ya, mau apa namanya mau berenang sampai malam gitu ya, sampai akhirnya tidurnya terlambat. Baik, menurut kamu sehingga kamu kan sampai tidur di kelas itu kira-kira punya kesalahan atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Keyakinan menghargai orang lain. Menghargai orang lain, oke. Berarti kalau kamu melakukan itu tentunya tidak menghargai orang lain ya. Salah satunya tidak menghargai siapa? Sebagai baik guru atau ustaz. Baik Mas Isan, supaya lebih baik lagi ya. Maka kira-kira sikap ke depan apa yang bisa kamu lakukan supaya lebih baik lagi? Ketika saya mengatur tugas, alangkah baiknya saya ingin kepada Ustaz atau Ustaz yang mengajar untuk mencuci tugas saya agar tidak mengulangi. Selain itu, Tidak mengulangi bergadang malam hingga larut malam bersama teman. jadi kamu sudah tahu ya jawabannya. Semoga nanti permasalahan ini bisa segera terurai sehingga ketika jam KPM tidak ada duduk di kelas. Gitu. Sehingga nanti kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Baik, itu saja ya dari Mas Ustaz ya. Nanti supaya apa yang kamu utarakan lagi dilakukan benar sesuai kaitan kamu ke depannya. Oke, demikian mungkin bisa beri kelas sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdiskusi tentang masalah saya dengan Ustaz Priyo tadi, saya menjadi tersadar akan kesalahan saya dan termotivasi untuk depannya untuk lebih baik lagi sehingga saya tidak akan tidur di kelas atau mengantuk lagi di kelas. Karena jika ingin dihargai orang lain maka kita harus menghargai orang lain, terutama kepada guru, ustaz atau ustazah yang mengajar di kelas. Syukur dari saya warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Ustaz Ganda untuk materi kita tentang budaya positif ya, yang nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi harapannya Ustaz Ganda itu bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer dan jaga waktu yang panjang. Kemudian tadi ada pertanyaan juga berkaitan dengan oleh dia tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman seperti halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini kalau jangka panjangnya juga itu tidak bisa ya tadi. Tapi kalau jangka pendek mungkin dia ada motivasi ekstrim
intrinsik ya, sehingga dia bisa menaati aturan. Tapi dalam jangka panjangnya mungkin dia tidak muncul dari diri sendiri. Kemudian pada penghargaan juga meningkatkan motivasi belajar anak tidak? Ya ada mungkin ya dalam jangka waktu pendek ya. Jangka panjangnya kalau penghargaannya itu sudah tidak lagi, belum tentu dia bisa meningkat lagi motivasi belajarnya. Baik, demikian Ustazah untuk diseminasi tentang modul dari guru penggerak ini, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Harapannya nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk menumbuhkan semangat motivasi kita di lingkungan sekolah ini. Ya, mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin ada satu yang tanya, ada? Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Ustaz. Itu kan ada poin nomor 1, nomor 2 ya Ustaz. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan. Itu kan dua-duanya sama-sama hukuman Ustaz. Ada hukuman positif, berarti yang di atas itu maksudnya hukuman negatif gitu Ustaz. Hukuman negatif. Kalau dalam pendidikan Islam ya Ustaz ya, itu kan ada kata punishment dan reward ya Ustaz. Saya pernah belajar juga. Keduanya itu kan perilaku yang menghilangkan dua perilaku. Kalau punishment itu kan ya hukuman, itu kan untuk menghilangkan hal negatif, perilaku negatif. Sedangkan reward itu untuk memunculkan hal positif dengan motivasi seperti itu. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini juga Allah itu juga akan memberikan kita azab atau akan memberikan kita surga. Kan makanya Allah juga mengiming-imingi kita surga atau kita dimasukkan neraka. Itu kan dua hal ya. Kalau kita taat, kita diberi imbalan. Kalau kita nggak taat, kita juga diberi imbalan. Itu bagaimana? Tepuk tangan buat Ustaz Amri ya, luar biasa. Pertanyaannya langsung mengarah ke pihak yang baik ya. Kalau masalah imbalan surga dan neraka ya, mungkin nanti lebih ke bisa ditanyakan ke Ustadz yang lebih mumpuni ya. Nah, kalau pada diri saya mungkin ke lingkungan sekolah ya yang bisa mungkin saya jawab. Jadi kalau di sini karena berkaitan dengan lingkungan sekolah, hukuman dan reward. Kalau tadi ya bahwa motivasi anak itu bisa dari internal, bisa dari eksternal, gitu kan. Kalau hukuman sama reward itu kan adalah motivasi dari eksternal. Ya, eksternalnya adalah bagus untuk si anak ketika nanti dia lebih disiplin. Cuma dalam jangka waktu panjang, misalkan setelah anak itu lulus dari pondok, misalkan, apakah dia bisa menerapkan itu lagi? Ya, apalagi kalau misalkan sudah ada tim keamanan, misalkan, apakah sholatnya teratur di rumah, ya, kayak gitu. Itu adalah karena sudah terbiasa dengan adanya hukuman-hukuman itu tadi ya. Dengan hukuman yang berlebihan atau berikut yang berlebihan, sehingga dia tidak melatih dirinya untuk motivasi intrinsiknya gitu. Nah, harapannya kita sebagai seorang pendidik juga berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak tersebut ya. Salah satunya ketika anak bersalah ya kita melakukan restitusi tadi ya, dengan cara restitusi. Ya minimal kalau misalkan ada hukuman, itu adalah hukuman yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya, tidak yang membuat anak itu down, membuat anak itu jadi karena ada hubungan fisik sehingga jadi malu kepada temannya. Itu adalah bentuk yang membuat anak jadi gagal. Tapi itu tadi harapannya nanti kita juga bisa menumbuhkan anak itu lewat intrinsiknya gitu, tidak hanya karena disiplin karena takut kena hukuman, karena takut ustadznya yang galak, atau takut karena disuruh nanti beri di kelas kayak gitu. Nah nanti kalau masalah untuk surga dan neraka nanti mungkin bisa tidak bermanfaat ya. Gitu. Jadi itu ya Ustaz ada. Ini ada yang lagi, satu lagi. Ustaz ada ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini yang saya tangkap biasa dari pengembangan antismen ini, jadi antara hukuman sama reward, punish and reward itu nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena terkadang bahkan ke anak saya sendiri, kalau saya harus menggerakkan anak saya dengan reward, setiap saya nggak punya reward, anak saya nggak mau bergerak, itu repot gitu. Dan kalau reward ini sudah berkali-kali, dia bosan nggak mau gerak, repot sekali. Terus punish, kalau punish terlalu hukuman terlalu berlebihan, ketika satu hukuman itu keempat, kita naikkan beatnya, terus naikkan beatnya. Ini menjadi tidak efektif dalam pembentukan diri seorang anak gitu. Jadi menurut saya ya itu tadi apa setiap institusi begitu. Tapi selama ada porsinya itu saya kira sih nggak apa-apa. Dan kadang kalau benar nggak ya Ustaz, kalau saya itu kadang kalau ke anak-anak, karena kebetulan anak-anak kan sudah di posisi SMA yang masih bisa berpikir gitu. Jadi ketika ada kesalahan di situ saya kasih suatu hadis, tapi ketika mereka biasanya kan saya ngasihnya kayak setoran hafalan gitu. Kok setoran hafalan? Nah dari situ saya berdiskusi gitu. Jadi saya balik gitu. Baik teman-teman, buat Ustazah Munaya yang sudah memberikan penguatan tambahan ya, semoga itu jadi motivasi juga untuk kita untuk bisa menerapkan itu ya. Jadi pengalaman dari Ustazah Munaya tadi. Baik, demikian ya Ustazah, karena waktunya sudah habis. Demikian dari kami, dari saya atas presentasi tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekolah kita ke depan. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.